Sekarang kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, dengan subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, anak-anak kemarin sudah belajar tentang gerak kuat dan gerak lemah. Anak-anak, apakah masih ingat gerak kuat dan lemah dalam pembelajaran sebelumnya? Nah, anak-anak pasti masih mengingatnya ya. Nah, untuk dapat melakukan gerakan dengan baik, kamu perlu banyak berlatih dan juga menjaga pola makan agar badan tetap sehat. Dengan badan yang sehat, kamu juga dapat melakukan gerakan dengan baik. Nah, makanan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan loh. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar berikut ini. Ya, anak-anak sudah lihat ya. Nah, anak-anak, tahukah kamu bahwa makanan yang ada di dalam gambar ini merupakan makanan yang bergizi dan kita sering menyebutnya 4 sehat 5 sempurna. Oke. Kemudian di sini 4 sehat 5 sempurna itu adalah yang pertama ada namanya makanan pokok. Makanan pokok itu contohnya jagung, kentang, kemudian ada lagi roti. Nah, sedangkan yang kedua adalah lauk pauk. Contohnya daging, ikan, tahu, tempe. Sedangkan yang ketiga sayur-sayuran. Contohnya kangkung, bayam, dan juga buncis. Selanjutnya ada juga buah-buahan. Contohnya jeruk, apel, pisang, dan juga jambu. Nah, yang terakhir itu adalah susu. Nah, anak-anak, makanan tersebut mengandung gizi, jadi sangat baik untuk pertumbuhan anak-anak. Nah, coba ya diperhatikan gambarnya lagi. Nah, makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan juga air. Nah, karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Ya, makanan pokok. Anak-anak tadi sudah tahu ya apa-apa saja makanan pokok atau bisa dilihat seperti pada gambar. Nah, yang kedua, protein. Protein terdiri dari 2 jenis. Ada protein hewani dan juga ada protein nabati. Nah, protein hewani terdiri dari lauk pauk yang berasal dari hewan. Contohnya seperti ikan, daging, dan juga telur. Nah, sedangkan protein nabati berasal dari tumbuh-tumbuhan seperti tempe dan tahu. Nah, selanjutnya ada di vitamin. Vitamin banyak pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Sedangkan mineral banyak terdapat pada sayuran dan juga susu. Nah, makanya makanan yang ada pada gambar ini atau makanan 4 sehat 5 sempurna ini baik untuk pertumbuhan dan perkembangan kita. Apalagi untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Anak-anak, jangan lupa jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang menyehatkan dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan anak-anak dengan baik. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Beri tanda centang pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari atau beri tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali atau bahkan dihindari.
Tuliskan pula alasan pada tempat yang tersedia. Nah, sekarang ayo perhatikan gambar pertama. Nah, gimana anak-anak? Kira-kira bagaimana gambar pertama? Apakah boleh dimakan setiap hari? Ya, benar, boleh dimakan setiap hari. Jadi kita kasih tanda centang atau checklist. Nah, alasannya karena banyak mengandung vitamin yang bermanfaat untuk pertumbuhan dan perkembangan. Selanjutnya gambar kedua, bagaimana anak-anak? Iya, ini adalah permen. Nah, kalau permen berarti tidak boleh sering dimakan atau bahkan harus dihindari. Nah, alasannya karena dapat merusak kesehatan gigi. Nah, sekarang coba perhatikan gambar pertama dan gambar kedua. Nanti anak-anak coba kerjakan di rumah, kemudian lihat apakah makanan itu bisa dimakan setiap hari atau hanya boleh dimakan sesekali. Oke. Nah, salah satu makanan yang sehat itu kan tadi ada buah-buahan. Nah, kita dapat temui dengan mudah di pasar atau penjual di sekitar kita. Nah, anak-anak, tahukah kamu bahwa para petani melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buahan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu yang singkat. Nah, masih ingatkah kamu cara menghitung penjumlahan? Masih ya? Nah, sekarang kita akan belajar penjumlahan dengan soal cerita. Oke? Nah, yang harus kamu lakukan pertama adalah tentukan hal yang diketahui atau yang ditanyakan dalam soal. Selanjutnya, tentukan kalimat matematika yang sesuai. Yang ketiga, hitunglah penyelesaian dari kalimat matematika tersebut. Nah, contohnya sudah ada di sini, anak. Oke, pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah jambu. Keranjang pertama berisi 1750 buah jambu. Keranjang kedua berisi 1850 buah jambu. Berapa jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut? Nah, kita buat diketahui. Keranjang pertama 1750, keranjang kedua 1850. Ditanya jumlah buah jambu. Berarti kita jawab 1750 ditambah 1850 sama dengan 3600. Jadi jumlah buah jambu dalam 2 keranjang adalah 1750 ditambah 1850 sama dengan 3600 buah. Nah, anak-anak coba dikerjakan halaman 40 dan 41, nomor 1 sampai nomor 5. Anak-anak sudah belajar ya bagaimana atau faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Oke. Nah, pertumbuhan dan perkembangan manusia itu berbeda. Jadi, anak-anak harus menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Nah, menghargai atau saling menghormati antar sesama termasuk pengalaman sila kedua. Nah, lambangnya adalah rantai. Nah, selanjutnya sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Nah, selanjutnya, selain perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, banyak juga perbedaan yang ada
di antara keluarga, di antara teman-teman, dan lain-lain. Nah, yang pertama ada perbedaan kegemaran, perbedaan makanan kesukaan, perbedaan olahraga kesukaan, perbedaan cita-cita, dan juga perbedaan sifat. Nah, ketika anak-anak memiliki perbedaan dengan orang lain, maka tidak boleh mengejek atau memaksakan kehendak kita kepada teman kita atau keluarga kita. Nah, menyikapi perbedaan dalam kehidupan sehari-hari itu, yang pertama kita harus menghargai pendapat teman, menghargai pendapat keluarga dan orang lain. Nah, selanjutnya kita harus menghormati perbedaan yang ada. Dan yang ketiga, berteman dengan siapapun meskipun memiliki perbedaan.